Penampilan drama Legenda Situ Bagendit yang akan dipersembahkan oleh PGMI 5C. Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat, merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Situ Bagendit. Dan cerita ini adalah mengenai asal-usul terbentuknya Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan, namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang pengkulak bernama Nyai Andit. Nyai Andit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Andit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah, kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Andit. Lalu jika pasukan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Andit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kenceng-kenceng atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang balasan setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Andit sedang memeriksa lumbung padinya. Berjani, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, boleh diperiksa lumbungnya nih. Lumbungnya sudah penuh diisi padi nih, bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Andit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Bu, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Andit. Kata tetangga sebelah, harganya sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana nih Bu? Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul ini. Begitulah kerutuan para penduduk desa atas kewenang-wenangan Nyai Andit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati permukiman penduduk dengan tatapan penuh iba.
Iya, Neng, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud Nenek ke rumahnya Indit. Sudah dekat, Neng. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu, Nenek belok kiri. Nanti Nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang Nenek ada perlu apa ya sama Nyi Indit? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja Nek minta sama dia. Nggak bakal dikasih. Kalau Nenek mau makan, bisa makan saja di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu, aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada penduduk yang minta sedekah. Oh ya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda, aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Indit. Maka dari itu, segeralah mengungsi. Bawalah barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyi Indit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyi Indit dan langsung dihadang oleh para centengnya. Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Apa peduliku? Emang aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak berdiri di tempatnya. Nyi Indit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyi Indit. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma mau minta sedikit makanan karena sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama saya? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak